Alhamdulillah, alhamdulillahi ala wasi'i ikra' karamih wa ala kabiri judihi wa ihsanih, wassalatu wassalamu ala afdali khalqih wa akrami ibadih alaih habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa nasirina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan dan terus berkenan insyaallah menetapkan iman kita, menguatkan kualitas Islam kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu bertakwa kepadanya dengan kita meninggalkan segala larangannya terlebih dahulu dan melaksanakan semua perintah-perintahnya semampu kita. Dengan itulah kita bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah fid dunya wal barzakh wal akhirah. Terima kasih banyak kepada para pemuda yang istiqamah hadir majelis yang diadakan di Masjid Al-Kautsar. Semoga dengan mulai bagusnya Masjid Al-Kautsar, sudah mulai sempurna pembangunan Masjid Al-Kautsar, semoga hati kita lebih dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan barakah kita mengkaji, membaca, mendengarkan kisah-kisah orang saleh. Semoga minimal kita dikumpulkan bersama mereka insyaallah di surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, dan maksimalnya semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang saleh, bisa melaksanakan tugas kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum bulan Ramadan, terakhir ulama atau para aulia yang kita kaji adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi disebutkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah yang kita baca sebulan sekali, nazam dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang disyarahkan oleh murid tercinta beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Senden, Pak. Habib Ahmad Senden aja. Habib Ahmad biar nggak capek. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita sekarang mempelajari atau meraungi lautan kehidupan salah seorang alim, salah seorang wali min auliyaillah, salah seorang yang dicintai oleh Allah, didahulukan oleh Allah, yang mana namanya adalah Imam Bishr Al-Hafi. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal hafil mad'u bi Bishrin habbada min zahidin mutabattilin mustajmi'i, yang artinya, dan sekarang kita mengkaji, membaca salah seorang imam yang namanya Al-Hafi. Al-Hafi itu bukan namanya tapi julukannya. Al-Mad'u yang terkenal, yang terkenal yang namanya adalah Bishr, namanya adalah Imam Bishr. Habbada, begitu indah akhlak beliau, begitu indah sifat beliau, dari sifat zuhudnya beliau, dari sifat semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mustajmi'i, yang mengumpulkan betapa banyak dari akhlakul karimah secara zahir maupun akhlakul karimah secara batin di dalam pribadi beliau. Mustajmi'i, mengumpulkan, terkumpul di dalam beliau segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala anugerah, segala keindahan dari ibadah, rasa takut kepada Allah, dari kedudukan-kedudukan agama Islam, itu telah dimiliki oleh Imam Bishr bin Harith Al-Hafi. Kunyah beliau itu Abu Nasr, padahal beliau itu dikatakan dalam salah satu riwayat beliau itu tidak pernah menikah, tidak pernah menikah. Ini Imam Bishr Al-Hafi. Tapi dikatakan dalam kitab yang lain beliau itu pernah menikah, sehingga dikasih kunyah Abu Nasr. Sering sekali saya sebutkan kunyah itu adalah panggilan orang lain yang memakai nama anaknya. Tapi belum tentu orang yang mempunyai kunyah tapi dia mempunyai anak. Ada sebagian ulama, sebagian orang nggak mempunyai anak tapi memiliki kunyah. Biasanya karena dia itu
memiliki julukan, atau dia itu mengasuh anak saudaranya atau keponakannya atau orang lain, sehingga anak yang diasuh dinisbatkan kepada dirinya, sehingga dirinya dipanggil pakai kunyah. Padahal kalau kita selidiki itu bukan anak kandungnya. Tapi yang sering, yang banyak, setiap orang yang normalnya setiap orang yang dikasih kunyah itu dia memiliki anak kandung. Tapi juga ada yang tidak memiliki anak kandung, sudah saya terangkan. Nah, beliau itu mempunyai kunyah namanya Abu Nasr, namanya Bishr, abahnya namanya Harith. Orang alim, orang ahli warak, meninggalkan sesuatu yang syubhat karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Beliau itu sangat masyhur di kalangan masyarakat, kalangan warga, orang darwish. Darwish itu yang tidak mempedulikan dohirnya, tidak mempedulikan parasnya, tidak mempedulikan stylenya, kopiani, kelambini, sarungnya, kendaraannya, rumahnya, compang-camping, tapi jangan diremehkan. Begitu indah sifat beliau, begitu dicintai beliau oleh Rasulullah SAW, begitu dimuliakan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal aslinya beliau itu adalah preman kampungan. Sholawat sih. Aslinya preman kampungan. Maka preman-preman yang seperti kita ini jangan pernah putus asa agar bisa menjadi orang yang soleh yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beliau diterima tobatnya oleh Allah, nanti ada ceritanya. Beliau itu preman, ahli mabuk. Jadi setiap malam itu begadang mabuk sampai subuh. Biasanya ngelakuin sesuatu yang tidak baik. Subhanallah, datang hidayah dari Allah. Sekarang kita baca manaqib beliau. Masya Allah, salah satu ulama yang sangat dekat pada zamannya, keilmuannya, keadaannya kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat istimewa. Beliau dilahirkan di kota Merv. Merv itu kalau dicari, kalau sekarang itu di kota Turkmenistan, ya, Turkmenistan. Nah, itu kalau nggak salah di Asia, ya, benua Asia kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah, Marwah. Itu di Turkmenistan. Beliau besar di sana, kecil di sana, tumbuh di sana, lahir di sana. Kemudian sampai beliau meninggalkan kota tersebut, kota kelahirannya, dan tinggal di kota Baghdad. Biladul ulama wa biladul aulia, kota Baghdad. Pada zaman itu, sekarang banyak Irak itu tempatnya orang yang minta maaf Syiah atau orang-orang yang tidak beroknum ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun di sana banyak adalah orang sunni, orang sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, tapi Irak itu berpotensi banyak condongnya kepada Syiah. Padahal negara Irak itu adalah salah satu negara banyak ditinggali atau bersemayam di dalamnya kuburan para alim, para ulama. Kota Baghdad, ya. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal di mana? Baghdad. Banyak sekali. Imam Junaid yang 2 bulan yang lalu kita bahas, julukan beliau adalah kota beliau, Imam Junaid Al-Baghdadi. Banyak sekali, ya, kuburannya para aulia, para ulama yang ada di kota Baghdad, yang negaranya telah mengalahkan negara Jepang di benua Asia kemarin. Ya pokoknya kalah dalam meraih semifinal. Lebih dahulu kalah Indonesia ketimbang Irak, tidak salah ya, negara Irak yang sekarang lagi perang sama Seribil. Nah, semoga soft barisan kaum muslimin disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di sana, meninggal di Baghdad. Pertepatan hari meninggal beliau bertepatan pada hari Asyura. Hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram di tahun 227. Di hari Asyura ini banyak kejadian yang sangat istimewa yang terjadi mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang. Jadi hari Asyura salah satu hari yang dimuliakan oleh agama Islam. Bukan hanya agama Islam, bahkan orang-orang Yahudi itu memuliakan hari Asyura. Ya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun hari Asyura. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari ikan paus di hari Asyura. Banyak sekali kejadian yang terjadi di bulan Asyura, di hari Asyura. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir selama 6 bulan, terjadi di hari Asyura. Beliau meninggal pada hari Asyura. Nah,
yang menjadi salah satu murid beliau adalah Imam Fudail bin Iyad yang mengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa Qadhi Iyad. Ya, itu salah satu murid beliau. Nah, Imam Bishr al-Hafi ini subhanallah pernah pada gimana sih cerita kisah taubatnya beliau. Beliau ahli mabuk dengan minuman keras, akan tetapi sebelum meninggal ataupun banyak dari umur beliau mabuk dengan zikir kepada Allah, mabuk karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu hari Imam Bishr al-Hafi ini jalan di suatu jalan sebelum taubat ini, melihat ada suatu kertas, tertulis di dalam kertas tersebut kalimat lafdzul jalalah. Apa lafdzul jalalah? Kalimat Allah. Lafdzul jalalah itu adalah kalimat Allah. Sudah kotor, diinjak-injak orang. Ya, orang tidak tahu kalau itu ada kalimat lafdzul jalalahnya. Dilihat sama Imam Bishr al-Hafi, diambil itu kertas, dicium. Itu kertas ada lafdzul jalalahnya. Pada waktu itu di kesak beliau, di saku beliau nggak bawa uang kecuali 1 dirham. 1 dirham tadi itu dibawa pergi ke pasar untuk beli air dan untuk beli air mawar. Atau di riwayat yang lain disebutkan ngambil air di sungai, karena dulu gak ada PDAM ya, kalau pet. Jadi kalau ngambil air di mana? Di sungai atau di sumur. Nah, beliau ngambil ke sumur, ke sungai, dibersihkan itu kertas. Kemudian 1 dirham tadi itu dibuat beli air mawar, riwayat yang kedua. Kemudian dibersihin, diharumkan lafdzul jalalah. Tidak ada lafaz seindah dan semulia, seberat lafdzul jalalah tersebut dimuliakan oleh Imam Bishr al-Hafi. Kemudian dilempit gitu, ditaruh di atas tembok di tempat yang mulia. Nah, pada waktu malam beliau pulang tidur, beliau melihat sesuatu yang tidak ada wujudnya, yang berkata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, yang berkata, akramta ismi la akramtuka fid dunya. Kau telah memuliakan namaku, maka aku bakal memuliakan dirimu di dunia, wahai Bishr. Nadhafta ismi la unaddifu qalbaka atau jismaka fid dunya. Kau telah mensucikan, memurnikan, membersihkan namaku, wahai Bishr. Aku bakal mensucikan, membersihkan jiwamu, wahai Bishr. Nah, kemudian tayyabta ismi, kau telah memperindah, menjaga namaku, wahai Bishr. La tayyabtu ismaka fid dunya wal akhirah. Aku bakal memperindah, memperbagus namamu, kepribadianmu, wahai Bishr, di dunia maupun kelak sampai di akhirat. Itulah manfaat seseorang itu menjaga lafdzul jalalah. Maka dari sini Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah pernah engkau itu, kata Nabi, meremehkan, menganggap ringan suatu amal yang kita anggap bisa jadi sesuatu yang amal yang remeh, yang ringan kita anggap tadi itu remeh, padahal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau itu berjumpa dengan temanmu dengan senyuman, dengan wajah yang senang, wajah yang bahagia, itu enggak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan ridhonya di dalam ketaatannya. Maka janganlah pernah kita meremehkan ketaatannya. Mungkin saja ridho Allah, hidayat Allah, ampunan Allah ada di suatu perbuatan yang kita remehkan seperti itu. Orang diinjak-injak itu lafdzul jalalah, tahu mungkin sebagian orang, tapi Imam Bishr memuliakannya, diwangikan, disucikan, dibersihkan, sehingga karena sebab itulah Imam Bishr mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taubat dari Allah, sehingga Bishr yang sebelum memuliakan lafdzul jalalah dan setelah membersihkan lafdzul jalalah tidak sama, beda. Sebelumnya orang toleh, setelahnya adalah orang soleh. Maka kalau kita jalan, maka ini akhir zaman, subhanallah, bahaya sekali. Quran lo ada di jalan-jalan biasanya. Apalagi kalau kita membuat acara akikah, undangan nikah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibuang sampah, dibuang di jalanan. Sebagian ibu-ibu dipakai untuk bersihkan kompor, dibuat ini, dibuat itu. Hati-hati. Maka harus kita perhatikan
apapun yang di dalamnya ada kalimat lafdzul. Walaupun kitab seperti ini, jangan pernah naruh kitab di bawah, taruh kitab di atas. Ya, ini ilmu, ini ada basmalahnya, ada Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Itulah sebab Imam Bishr Al-Hafi mendapatkan hidayah taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu hari lagi Imam Bishr Al-Hafi itu jalan di suatu jalan. Setelah beliau tobat, itu banyak teman-temannya yang mencaci dia. Ini loh, masya Allah, ya, seperti kita dulunya nggak suka hadir majelis taklim, sekarang suka hadir majelis taklim. Pasti mungkin ada 1-2 orang yang mencaci kita. Ustadz, padahal belum jadi ustadz kita. Masya Allah, kumpulannya ambil Habib, paling udah di Habib. Itu ada orang-orang yang nyanyil seperti itu, pasti ada. Orang yang nyanyuk seperti itu pasti ada. Habis maghrib saya ngajar fikih tadi di Masjid Diponegoro di Lawang. Ada Facebook, ada live-nya, ya, YouTube ada live-nya. Itu diserang saya dengan anak buahnya, Cak I titik dal. Diserang. Ya, yang lihat nambah. Tadi saya buat di 2000. Ya, waktu saya menceritakan kisah orang karim, keramatnya para aulia, kisahnya orang-orang Hadramut. Itu saya lihat di channel YouTube Darul Aitam, habis diserang Al Busyra TV. Ya, sama mereka. Tapi dibuat senyum saja, dinikmati saja. Kita nggak berkurang. Tubuh kita nggak berkurang, kita nggak sakit ketika digituin sama orang-orang yang kesian. Mereka semoga dapat hidayah. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah jalan di suatu jalan, dicaci maki sama seseorang. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri ini nggak balas kecuali senyuman. Kemudian dia melihat di tubuhnya, lihat tubuhnya dari depan dari atas sampai bawah. Sama murid-muridnya ditanya, ya Imam Sufyan, engkau nggak dengar orang yang caci maki engkau tadi di jalan? Kata Imam Sufyan, enggak, aku dengar. Ana mendengarkan dari awal sampai akhir cacian dia, cercaan dia kepada saya. Nah terus, kenapa engkau nggak balas? Tanya Imam Sufyan kepada murid-muridnya. Kalian melihat apa yang saya lakukan tadi? Melihat apa yang saya lakukan? Engkau melihat dirimu, wahai Imam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa bahaya yang mendatangi saya ketika mereka mencaci saya? Ada atau tidak? Tidak ada. Badan saya khair, tubuh saya aman sentosa, sehingga dibuat apa kita balas kejelekan dari orang lain. Kata Habib Umar bin Hafid, guru kita bersama, minhul jafa mingkal wafa. Kalaupun ada orang mencaci kita, memboikot kita, tidak menyapa kita, maka kita sapa dia, kita setia kepada dia. Minhul qabih mingkal malih. Dari orang itu pahit, dari kita itu manis. Jadi jangan pahit dibalas pahit, api dibalas api, api dibalas air biar padam, pahit dikasih gula biar manis. Sewot orang kepada kita, kita kasih dengan senyuman agar suasana itu indah. Ini Imam Bishr Al-Hafi pernah jalan dicaci maki, ini orang masya Allah, niatnya nggak muji, tapi niatnya itu mencaci. Orang yang soleh, pujian dari orang lain tidak membuat dia itu takabur atau ujub. Begitu juga cacian orang lain tidak menyebabkan dia sedih atau marah. Dipuji, dicaci sama saja. Itu orang yang baik. Dipuji dia biasa, dicaci dia juga biasa. Lebih istimewa lagi, dipuji nangis, takut, dicaci malah seneng. Bukan biasa ya, tapi malah seneng. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Semoga kita naik kelas dalam akhlakul karimah kita. Ini orang masya Allah tiap malam nggak pernah tidur. Tidak puas, setiap 3 hari sekali pasti pernah puasa. Imam Bishr menangis, tinggi kelasnya soalnya ya, tinggi kelasnya menangis Imam Bishr. Kemudian ditanya, ya Bishr, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Ngomong apa Imam Bishr? Inilah adkur anisahartu lailah kamilah. Aku padahal nggak pernah begadang 1 malam full untuk beribadah, belum pernah saya. Aku jago juga sekarang ini belum pernah puasa 1 hari full, itu belum pernah. Seketika itu juga Imam Bishr itu menjadi penyebab semangatnya beliau karena cacian orang lain. Maka jadikan cacian orang lain kepada kita sebagai penyemangat, sebagai hiburan, sehingga kita lebih bertambah kepada Allah SWT. Kalau nggak salah pernah kejadian seperti ini yang dialami oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah beliau, kisah ini diceritakan di kitab Fawaidul Mukhtaram. Kalau nggak salah sudah kita bahas Abu Hanifah ya.
4 madhab sudah kita bahas di kitab yang kita baca seminggu sebulan sekali. Yang Abu Hanifah itu pernah jalan, ada orang muji. Ini mujinya emang niat lillahi ta'ala, bukan mencaci, bukan yang seperti ini. Ini Abu Hanifah, engkau masya Allah setiap hari menghatamkan Quran sekali. Padahal Imam Abu Hanifah belum sampai ke makom seperti itu. Seketika itu juga Imam Abu Hanifah menghatamkan Quran sehari sekali. Biar apa? Biar orang yang ngomong tadi itu tidak berdusta. Karena dia nggak tahu, nyanyil ngomong Abu Hanifah itu setiap hari hatamkan Quran 1 kali. Biar orang yang berkata tidak berdusta, dia mewajibkan dirinya berupaya bagaimana sehari sekali saya menghatamkan, dan menjadi penyemangat kepada Imam Abu Hanifah sehingga beliau lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan yang sangat indah apabila dimiliki oleh seseorang. Nah, Imam Abu Hanifah itu, Imam Bishr itu dekat sekali dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu, kalau saya tidak lupa, adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, ya. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini imam pada zamannya, imam madhab pada zamannya, orang alim, mengetahui semua bidang keilmuan, Quran, nahwu, mantek, sorof, fikih, balaghah, tafsir, semua bidang ilmu dimiliki Imam Ahmad bin Hanbal. Itu salah satu syaratnya orang yang mau menjadi imam madhab, itu harus mengetahui semua bidang ilmu keagamaan, yang fardu ain maupun fardu kifayah, ilmu hadis, ilmu Quran, dan lain sebagainya. Kalau kita Imamuddin, Pak Muddin aja gak lulus ya, apalagi santri. Jauh kita dari kata-kata santri, jauh sekali, jauh kalau kita bandingkan dengan santri-santri dahulu. Ahmad bin Hanbal ini sering sekali ngobrol, jagongan, begadang sama Imam Bishr al-Hafi, hidup sezaman. Ahmad bin Hanbal sampai muridnya itu bingung. Ya Syekh, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya Syekh Ahmad, kita lihat, kita itu heran melihat antum. Apa, kenapa? Antum ini alim, orang mulia, orang top, semua bidang ilmu engkau ketahui, tapi rela duduk sama orang darwish. Kayak orang darwish itu sekarang kok orang minta-minta gitu loh, Rek. Orang minta-minta, bajunya lama nggak ganti, gitu. Masya Allah, orang kampungan, orang yang nggak digubris sama masyarakat, duduk sama orang yang camping-camping seperti ini. Engkau itu mulia. Siapa dia? Imam Bishr ini nggak punya ilmu seperti engkau. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Naam, iya. Saya mungkin kalian anggap lebih pintar dari dia dalam ilmu agama, akan tetapi dia lebih mengenal Tuhanku ketimbang aku mengenal Tuhanku sendiri. Maksudnya Imam Bishr al-Hafi lebih dekat kepada Allah, lebih kenal dengan sifat-sifat Allah, lebih warak, lebih zuhud, lebih ini, lebih itu ketimbang saya. Sehingga itulah kemuliaan seseorang, karena hakikat ilmu itu bukan ilmu yang kita hafalkan saja, bukan ilmu yang bisa kita lontarkan ke orang lain. Semua orang bisa menghafalkan hadis, semua orang bisa membaca kitab, semua orang bisa ngajar fikih, tapi nggak semua orang mempunyai sifat zuhud, nggak semua orang mempunyai sifat cinta kepada Allah, nggak semua orang punya sifat tawadhu, nggak semua orang mempunyai sifat rendah diri, menganggap dirinya paling jelek di antara orang lain, nggak semua. Maka itulah hakikat ilmu. Kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam salah satu qasidahnya, al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Hakikat ilmu itu adalah ketika seseorang memilikinya itu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut yang ada di diri seseorang tersebut bisa diketahui dia itu ahli ilmu atau tidak. Seperti itu, seperti yang difirmankan sama Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja ulama yang dianggap ulama oleh Allah adalah ketika orang tersebut itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak takut sama orang tua, bukan hanya takut sama guru, bukan hanya takut sama orang. Ada orang dia enggak nakal, enggak maksiat, enggak ada orang dia berteman join sama setan. Maka hakikat ilmu bukan seperti itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui hakikat ilmu, sehingga beliau mendahulukan, mencintai, banyak kumpul sama orang-orang yang mempunyai hakikat ilmu. Hakikat ilmu adalah
ketika seseorang kenal sama Allah sehingga takut kepadanya, cinta kepadanya, taat kepadanya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabinya 3 wahyu, 3 wasiat. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Siapa orang yang bertemu kepadaku, maksudnya meninggal dunia, dan di hatinya ada rasa cinta kepadaku, kata Allah, maka aku bakal memasukkan dirinya ke surgaku. Apa penyebab kita masuk surga? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat 5 waktu di awal waktu, bakti sama orang tua, cinta sama ilmu, senang sedekah, merasa kurang walaupun sudah banyak ilmunya, ibadahnya, melakukan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, man laqiyani wa huwa yakhafuni ab'atuhu min nari. Siapa orang yang bertemu kepadaku dan di hatinya terasa takut kepadaku, rasa takut kepadaku, maka aku jauhkan dia dari nerakaku. Maka kunci jauhnya kita dari nerakanya Allah adalah ketika di hati kita ada rasa takut kepadanya. Yang ketiga, man laqiyani wa huwa yastahyi minni ja'altul hafadata ansaitul hafadata dunubah. Dan siapa orang yang bertemu kepadaku dan di hatinya ada sifat malu kepadaku karena kurangnya ibadah, karena banyaknya maksiat dia kepadaku, maka aku jadikan malaikat yang menulis dosa-dosanya lupa terhadap dosa-dosa orang tersebut. Ketemu kepada Allah dan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Imam Bishr Hafi ini pernah berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan yang kita inginkan, mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu hakikat yang wajib kita yakini. Karena Nabi bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq, faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang mimpi saya di tidurnya, maka dia telah benar-benar memandang saya, melihat saya, mimpi kepada saya. Wa man yarani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Siapa orang yang mimpi saya di tidurnya, maka bakal datang waktu dia melihatku dengan dalam keadaan terjaga. Ini beliau mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Bishr, wahai Bishr, atadri lima rafa'akallah min baini agranik. Apakah engkau tahu apa faktor penyebab Allah mengangkat derajatmu, mengunggulkanmu, mengedepankanmu di antara teman-temanmu sebayamu? Qultula ya Rasulullah. Saya menjawab, tidak wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi menjawab, bittibaika li sunnati, karena engkau mengikuti sunnahku wahai Bishr. Itu sunnah-sunnahnya Nabi diikuti, sehingga dengan sunnah-sunnahnya Nabi tadi itu derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang ringan-ringan, nggak butuh tenaga masuk masjid. Tadi kita sudah baca doa apa enggak? Pakai kaki kanan atau kiri? Sekarang sudah niat iktikaf atau tidak? Itu penting. Jangan pernah lupa. Kita biasakan di masa-masa muda kita. Nanti kalau kita sudah menginjak usia, lanjut usia ataupun sudah mulai muda ke atas, kita bakal terbiasa dengan aktivitas yang ringan sekali tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan kalau bisa pakai tangan kanan, kalau bisa tiga jari kalau bisa, kecuali kalau Imam Haddad, kecuali kalau tangannya tadi makan nasi, kita disebutkan di kitab Risalatul Mu'awanah, kalau makan nasi sulit 3 jari, pakai jadi 5 jari. Karena orang dulu itu nggak ada nasi, maka makannya itu gandum, makannya pakai tepung, ya makanya kurma, sehingga mudah pakai 3 jari. Kalau sulit ya 5, yang penting pakai tangan kalau bisa. Kalau nggak bisa seperti makan pakai kuah, ini modelnya garingan saya ya itu pakai sendok kalau kuah nggak apa-apa. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya Nabi yang banyak. Ketemu orang senyum, keluar rumah jangan nggak pakai kopiah, kalau bisa pakai kopiah. Malas pakai kopiah dimasukkan tas, pakai kopiah, pakai sarung, pakai ini. Setiap pakai baju nutup aurat, jenggot diingu, dipelihara, itu sunnah. Pakai baju diawali dari lengan yang kanan, ngelepas dari lengan yang kiri, ada doanya. Banyak sekali sunnah-sunnah yang ringan-ringan. Sebelum sholat qobliyah, setelah sholat ba'diyah, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak memungkinkan, baca penggantinya. Apa penggantinya?
bagiatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Imam Ghazali menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu sunnah-sunnahnya Nabi. Baca Quran ketemu ayatul tilawah nanti sujud. Ini mulai jarang ini. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, alhamdulillah baca Al-Qur'an. Lebih alhamdulillah lagi ketika baca ayatul tilawah dia sujud tilawah. Itu dahsyat sekali. Itu sunnah yang mulai vakum di kaum muslimin dan muslimat. Kenapa engkau Allah mengangkat derajatmu wahai Bishr? Yang pertama karena engkau ngikuti sunnah, nggak ada sia-sianya, nggak ada ruginya, dan bahkan bisa dijamin keselamatannya seseorang yang selalu mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Wa khidmatuka lis-sholihin, dan pelayananmu kepada orang-orang yang baik, khidmahmu kepada orang-orang yang baik, bantuanmu kepada orang-orang yang baik. Seperti ini hadir majelis taklim seperti ini. Ada yang bikin kopi, ada yang bikin susu, ada yang nulis, ada yang live, ada yang masak, ada yang datangkan mikrofon, datangkan dampar, bersihkan masjid, dekatkan apa namanya ini, bara api, bagi-bagi minyak wangi. Itu semua adalah khidmah. Yang baca maulid, yang qasidah, yang matikan lampu, yang hidupkan lampu, nutup pintu, itu semua inti niati khidmah. Kata guru-guru kita itu nggak asing kita dengarkan, man khadam gadam, siapa orang yang khidmah dia bakal terdepan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Ajibah, salah seorang imam besar, beliau berkata, khidmatur rijal sababul wisal. Khidmah kita kepada orang-orang yang mulia, orang-orang istimewa, itu adalah penyebab kita mempunyai koneksi nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa disampaikan kepada Allah berkat kita melayani orang-orang yang soleh. Nah, seperti itu, wa khidmatuka lis-sholihin, dan layananmu kepada orang-orang yang soleh. Yang kedua, wa nasihatuka li ikhwanik, dan begitu hobinya engkau menasihati saudara-saudaramu. Jadi bukan hanya ustadz yang berhak menasihati, bukan hanya habib, guru, ulama yang berhak menasihati. Akan tetapi saudara kita sesama muslim ini, teman-teman kita sekampus, sekolah, satu majelis, satu rumah, satu visi, satu kerjaan, saling menasihati. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis di Riyadhus Shalihin disebutkan, sebaik-baik temanmu adalah apabila engkau lupa dia mengingatkanmu. Engkau lupa dia mengingatkanmu. Apabila engkau ingat dia membantumu. Itu temanmu yang paling baik dari banyaknya teman yang lain. Kalau kita lupa melakukan kebaikan, teman kita mengingatkan, maksudnya nasihatin, ngasih saran, mengingatkan kita, gini loh, gini loh, makan tangan kanan, masuk masjid tangan kanan, kaki kanan, ini. Kita lupa diingatkan, kita nggak lupa dibantu. Itu sebaik-baik teman. Sebaliknya, jelek-jelek teman siapa? Kalau kita lupa, nggak diingatkan, padahal dia tahu kita lupa, nggak diingatkan sengaja. Atau ketika kita lupa, butuh bantuan, nggak dibantu. Itu jelek-jeleknya teman. Nah, kita bagaimana mencari sebaik-baik teman agar kita bisa menjadi penyebab diridhoi oleh Rasulullah SAW. Engkau suka memberi nasihat kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu, wahai Bishr, itu adalah penyebab Allah cinta kepadamu, mengangkat derajat. Wa mahabbatuka li ashabi wa ahli baiti, dan cintamu kepada sahabat-sahabatku dan keturunanku, itu penyebab Allah mengangkat derajatmu, kedudukanmu. Sekarang kebaliknya, penyebab Allah meremehkan seseorang, merendahkan seseorang, menyengsarakan seseorang di dunia, apalagi kelak di akhirat, ya sebaliknya yang disebutkan tadi. Nah, 4 penyebab. Apa yang pertama? Ikuti sunnahnya Nabi, khidmah kepada orang soleh, suka menasihati orang lain, tetap merasa kita itu tidak lebih baik daripada yang kita nasihatin, dengan syarat-syarat dan adab-adabnya menasihati orang lain. Dan yang keempat, cintanya kita kepada sahabatnya Nabi dan keturunannya Nabi. Dengan 4 hal ini, kata Nabi SAW, yang itu tadi menjadi penyebab Imam Bishr diangkat derajatnya oleh Allah, adalah sebab orang bisa menjadi sukses, berhasil, bahagia dunia akhirat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak ngikuti sunnahnya Nabi, bertentangan dengan sunnahnya Nabi, masuk masjid sengaja kaki kiri, makan sengaja tangan kanan. Ada salah satu kisah sahabatnya Nabi, saya lupa namanya, ceritanya disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin. Ada sahabatnya Nabi makan pakai tangan kiri. Nabi ngelihat, kata Nabi, kul biyaminik, inti makan pakai tangan kanan.
Dia nggak mau, dia sombong, gengsi, enggan menerima nasihat dari Nabi SAW. Tetap makan makan tangan kiri. Setelah Nabi SAW menasihati orang tersebut dan nggak diterima, otomatis lumpuh, stroke tangan kirinya sehingga nggak bisa ngangkat makanan, laupan suapan yang setelah dinasihati dia nggak menerima, nggak bisa. Fama rafa'aha ila fih. Maka seketika itu juga orang tadi itu, sahabat tadi itu nggak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Gara-gara apa? Tidak mengikuti sunnahnya Nabi, bahkan menentang sunnahnya Nabi. Maka sangat bahaya ya. Yang kedua, benci orang soleh, nggak membantu orang soleh. Orang soleh butuh bantuan, nggak dibantu. Yang ketiga, tidak suka nasihati orang lain. Dia senang ketika ada temannya sengsara. Dia senang ketika ada temannya lupa nggak sholat, nggak diingatkan. Dia senang, merasa nggak penting kalau ada orang lain itu butuh bantuan tapi nggak dibantu. Yang keempat, benci sama sahabatnya Nabi, mencaci sahabatnya Nabi, atau menafikan nasabnya, keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki anak-anak Nabi, cucunya Nabi. Inti kalau cinta sama Nabi, tandanya cinta sama anaknya Nabi. Disebutkan di hadisnya Nabi SAW itu. Ya. Apa sih pertamanya? Disebutkan di kitab Mukhtar Hadis itu. Apa? Tandanya orang cinta sama Allah itu cinta sama Nabi. Tandanya cinta sama Nabi, cinta sama dzurriyyahnya Nabi. Maka tiga kecinta tersebut gak bisa dipisahkan dari seseorang. Kalau satu nggak ada, yang dua runtuh. Kalau dua nggak ada, apalagi yang satu runtuh. Cinta Allah, cinta Rasul, nggak cinta sama keturunannya Rasul, cintanya dia ke Nabi ditolak, cintanya dia ke Allah ditolak. Cinta Allah tapi nggak cinta Rasul, nggak cinta sahabat atau keturunannya Rasul, cintanya dia ke Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata, ya, itu kisahnya itu, abahnya beliau orang kafir, Abu Quhafah, namanya Abdullah. Setelah masuk Islam namanya Abdullah. Itu orang kafir, abahnya Abu Bakar Siddiq. Padahal beliau setelah Nabi SAW belum jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menjadi sahabatnya Nabi. Paham ya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan menjadi sahabatnya Nabi setelah Nabi menjadi Rasul. Enggak. Sebelum jadi Rasul itu sudah dekat sama Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Pertama Nabi SAW diangkat jadi Rasul, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, aku diangkat jadi Rasul. Pertama orang yang percaya Nabi SAW menjadi Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum abahnya meninggal, abahnya nggak langsung masuk Islam seperti anaknya. Lama, kalau saya ingat, kalau saya nggak lupa, kalau nggak salah, masuknya abahnya Abu Bakar Siddiq ke agama Islam di tahun 8 Hijriah. Berapa puluh tahun setelah Nabi SAW jadi Nabi? 11 tambah 8, 13 tambah 8, berapa? 21 tahun. Paham ya? Jangka waktu Nabi SAW jadi Nabi dan masuknya abahnya Abu Bakar Siddiq ke agama Islam adalah 21 tahun. Masuk Islam di kota Mekah. Tua renta itu, kalau saya nggak lupa, di Mekah atau di Madinah. Tua renta itu Abu Quhafah itu dibawa ke Nabi SAW. Nabi SAW tahu Abu Quhafah ini mau masuk Islam. Nah, itu adabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, engkau nggak kesian kepada orang tuamu ini. Aslinya anak yang pantas datang ke ayahmu, padahal keadaannya masih kafir. Yang pantas datang itu saya kepadanya untuk dia masuk Islam, bukan dia datang kepada saya, wahai Abu Bakar. Itu adabnya Nabi Muhammad SAW kepada orang tua. Makanya wong tua iki mang sapa jenenge? Siapa jenenge? Pak siapa? Pak Hamid itu. Hormati. Duduk di depan, suruh senden. Itu siapa anak muda yang menghormati orang tua karena tuanya, karena usianya, karena ubannya, maka Allah bakal ngirim pemuda yang bakal menghormati dirinya, ya, ketika nanti orang muda tadi itu tua renta. Paham apa gak? Ya.
Jadi kalau kita ingin dimuliakan sama orang anak muda, nanti ketika kita masa tua, ayo sekarang masa muda kita hormati orang tua, cium tangannya, salaman, hormati, tempatkan di tempat yang pantas, kasih dia, depankan, dan lain sebagainya. Itu seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini begitu cintanya beliau kepada saudara keturunannya Nabi Muhammad SAW, saudaranya Nabi Muhammad SAW, kerabatnya Nabi SAW. Beliau berkata setelah abahnya masuk Islam, sudah saya ceritakan kisah masuk Islamnya. Setelah masuk Islam, beliau berkata, la Islamu Abi Talib ahab ilayya min Islam Abi Quhafah. Sungguh demi Allah, Islamnya Abu Talib lebih saya inginkan, lebih saya damba-dambakan, lebih saya harapkan ketimbang Islamnya abah saya sendiri. Bayangkan, apakah ada anak nggak cinta kepada orang tuanya? Nggak ada kan? Normal orang namanya anak ingin orang tuanya selamat. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih berharap Abu Talib yang masuk Islam ketimbang abahnya Abu Quhafah. Kenapa? Karena Islamnya Abu Talib lebih diharapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang Islamnya abah saya. Betul, Nabi Muhammad SAW kepingin semua umatnya masuk Islam. Akan tetapi lebih ingin kalau kerabatnya dahulu yang masuk Islam. Abu Talib meninggal belum sampai mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadat, sampai Nabi SAW itu memaksa, hampir memaksa Sayyidina Abu Talib itu untuk melantunkan syahadat, sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, kata Allah, engkau enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau hendaki, karena hakikat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengasih hidayah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara zahir Sayyidina Abu Talib enggak masuk Islam, tapi secara batin Abu Talib tadi itu masuk Islam dengan hatinya. Ada kitab khusus dikarang yang menerangkan bahwasanya Abu Talib tadi itu orang yang selamat di dunia wal akhirah. Nama kitabnya itu Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, menerangkan kisah-kisah, dalil-dalil, statement dari Nabi SAW, dari ulama, bahwasanya Sayyidina Abu Talib itu adalah orang muslim. Banyak ulama, kalau kita terangkan panjang lebar, jadi ulama itu berbeda pendapat. Syaratnya orang masuk Islam itu bagaimana? Kalau yang muktamad itu adalah harus melantunkan kalimat syahadat dengan lisannya. Syarat masuk Islam hendaknya seseorang itu melantunkan lafaz syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dengan syarat urut bacanya pakai bahasa Arab dan meyakini di hatinya dan mengetahui maknanya. Itu syaratnya, bukan hanya baca-baca tok tapi gak artine, gak meyakini, kate basa Cina, diwala asyhadu adiwali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, belum sah itu masuk Islamnya. Ada syaratnya. Nah, ulama ada yang mengatakan itu syarat, tapi ada ulama lagi yang mengatakan itu bukan syartun tapi syatrun. Syatrun itu adalah bagian. Walaupun maksudnya apa? Walaupun dia tidak melantunkan kalimat syahadatain lewat lisannya, tapi yakin di hatinya, maka dia dianggap orang Islam. Nah, Abu Talib tadi itu digolongkan sama banyak ulama bahwasanya muslimnya itu dengan hati, bukan dengan lisan. Sampai sini paham apa tahu tidak? Tidak paham, monggo diminum susunya biar paham. Ya, paham ya insyaallah ya. Gak paham tak kok pas wayah mangan kok. Kemudian ini kok kemana-mana ini? Imam Bishr ini, kembali ke Imam Bishr ini. Kembali ke Imam Bishr. Imam Bishr punya murid namanya Ibnul Jala. Ibnul Jala ini pernah berkata, aku pernah berkumpul sama Dunun Al-Misri, ulama besar. Dia mempunyai orator ulung, dia mempunyai kalimat ibarah yang sangat indah. Dan saya juga kumpul sama Imam Sahal At-Tustari, imam besar. Kita baca nanti manaqibnya 1 bulan yang akan datang, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia mempunyai firasat yang indah, kata Imam Ibnul Jala, muridnya Imam Bishr. Saya juga kumpul sama Imam Bishr bin Harith Al-Hafi, dan dia mempunyai sifat warak yang tinggi. Ditanya sama temannya, dari 3 ulama tadi yang inti kumpul mempunyai keistimewaan masing-masing, siapa orang yang engkau lebih condong kepadanya? Kata Imam Ibnul Jala, dia berkata,
ila Bishr bin Harith Al-Hafi ustaduna. Saya lebih condong kepada Imam Bishr Al-Hafi. Dia adalah guru kita, guru kami, kata beliau. Imam Bishr ini Masya Allah, sangat zuhud. 40 tahun menginginkan makan sate bakar, tapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Bayangkan. Sekarang kita ingin apa, bisa kita beli, iya apa enggak? Kalau kita nggak punya uang, kita utang, rela utang, karena kita memiliki hasrat nafsu yang kita manjakan. Kepingin apa, beli. Kepingin ini, iya. Masih utang, iya. Masih nyolong, iya. Pokoknya nafsu ini warek. Tapi beliau enggak mau menginginkan sesuatu yang mubah, makanan mubah, tapi nggak punya uang untuk beli. Dan beliau rela zuhud, walaupun beliau itu tidak memakan sesuatu yang enak seperti itu. Subhanallah. Nah, orang dulu itu kalau makan roti ada sampingannya. Kayak sekarang kita makan nasi ada lauk pauknya, ono iwai, ada ikan, tempe, soto, ayam, ikan dan sebagainya. Orang dulu itu makannya itu gandum, roti, mesti ada lauk pauknya, daging atau ini atau itu. Beliau kalau makan roti nggak ada barengannya, maksudnya nggak ada lauk pauknya. Seperti kita makan nasi ambil uya, enak apa gak? Enak kalau kita kona. Nah, beliau itu makannya roti saja. Teman-temannya ngomong sama dia, ya Imam Bishr, Bishr, inti kalau makan roti sama apa? Apa kata beliau? Faqal adkurul afiyah. Setiap saya makan roti tanpa lauk pauk, saya mengingat nikmat dari Allah yang namanya afiyah, sehat wal afiyah, bisa makan. Jadi lauk pauk saya adalah qanaah saya. Lauk pauk saya adalah sifat syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sama Allah masih diberi roti. Masih banyak, kata beliau, banyak orang yang tidak diberi nikmat roti sama Allah, apalagi lauk pauk. Saya setiap makan roti nggak ada lauk pauknya, saya ingat pemberian dari Allah SWT, sehingga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Beliau ketika sudah meninggal dunia, ada orang mimpi beliau, Imam Bishr. Ya Bishr, ditanya, Imam Bishr, mada fa'alallahu bik, sama Allah engkau diperlakukan dengan apa, seperti apa? Apa kata beliau di mimpinya? Ghafarali, Allah mengampuni semua dosaku. Dan Allah berkata kepadaku, kul ya man lam yakul, makanlah wahai orang yang paling tidak pernah makan. Washrab ya man la tashrab, minumlah wahai orang yang paling tidak pernah minum. Sekarang kan lagi viral ini, yang paling, ya pokoknya sing paling perhatian, sing paling senyum, sing paling berakal, yang paling. Orang yang paling nggak pernah makan, makanlah, terserah engkau di surga. Yang paling nggak pernah minum karena zuhudmu di dunia, minum, terserah engkau mau minum apa. Subhanallah ya. Nah, itulah subhanallah, beliau itu punya julukan Al-Hafi. Al-Hafi itu adalah orang yang nggak pernah pakai sandal. Hafi itu adalah orang yang nggak pernah pakai sandal. Kisahnya bagaimana? Kenapa kok dijuluki seperti itu? Iya, beliau itu sebelum tobat masih preman dulu, setiap kemana-mana kan pakai sandal. Subhanallah, waktu ngambil apa? Kertas yang ada lafzul jalalahannya bertepatan tidak pakai sandal. Subhanallah, dapat hidayah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi penyebab dia menjadi orang baik. Semenjak itu sampai meninggal nggak pernah pakai sandal. Ditanya sama teman-temannya, ya Bishr, kenapa engkau nggak pernah pakai sandal? Itu pakai sandal. Kenapa nggak pernah pakai sandal? Iya, aku ketika dulu selalu hobi maksiat, aku pakai sandal. Ketika aku dapat hidayat, aku nggak pakai sandal, sehingga aku nggak mau kembali ke jejak digitalku dulu. Aku pakai sandal. Di waktu, di momen saya dapat hidayah dari Allah, saya nggak pakai sandal, sehingga saya bakal mengenang kenangan tersebut, sehingga saya nggak bakal pakai sandal. Sholawat sih. Muhammad. Ya seperti itu, Syuf. Apakah ada pemikiran seperti ini di kehidupan sekarang? Apakah ada sifat seperti ini di zaman kita sekarang? Punah sekali. Ayo kita hidupkan. Kita makmurkan lagi sifat-sifat para aulia sholihin seperti yang kita bahas di malam hari ini. Nah, sekarang belajar mengkaji sedikit dari kalam mutiara beliau. Ini banyak sekali ya, waktunya sudah nggak cukup.
kita bahas yang bagus-bagus, semuanya bagus tapi yang penting kita bahas. Beliau berkata, al halalu la yahtamilu sarf. Nafkah atau rezeki yang halal enggak mungkin menjerumuskan seseorang itu mempunyai sifat rakus atau dia memubazirkan hartanya apabila halalnya itu 100%. Semakin harta yang kita miliki itu halal, kita bakal keluarkan harta tersebut kepada sesuatu yang wajib ataupun sunnah ataupun sesuatu yang mubah yang tidak melampaui batas. Wa nadhar ilal ahmaq suhnat ain, dan memandang orang yang peduk rupiduk. Apa peduk? Bodoh, tidak paham diajak omong. Ahmaq, orang yang tidak bisa dinasihatin, orang yang bodoh sekali. Suhnat ain, bisa menyebabkan pandangan kita itu enggak nyaman, enggak bahagia. Wa nadhar ilal bakhili qasil qalb, dan kita memandang orang yang kepada orang yang cerek, kepada orang yang pelit, itu bisa mengeraskan hati kita. Ngelihat saja bisa mengeraskan hati, apalagi ini berteman. Sumpek ben metu gak tahu bondo, sumbokno bondo gak tahu ditraktir koncone. Sumpek apa gak? Lama-lama nanti hati kita marah sama dia. Nah itu hati intim marah ke dia, dendam, benci, itu qaswah, itu penyebabnya. Maka jangan berteman sama orang yang pelit. Beb, koncoku pelit kabeh, yo dolino ambek jin ya. Nah, buat doa tarku dzunub, dan ketika seseorang itu selalu banyak berdoa kepada Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkataan beliau juga apa? Perkataan beliau, mautut taqi hayatun la nafadalaha. Kematian orang yang bertakwa itu adalah hakikat kehidupan yang enggak bakal selesai. Jadi kalau ada orang meninggal, dia orang bertakwa, maka hakikatnya dia sekarang hidup. Dia tetap hidup. Betapa banyak orang yang masih hidup tapi hakikatnya sudah meninggal karena maksiatnya, karena jauhnya dari Allah. Betapa banyak orang yang sudah meninggal tapi seakan-akan masih hidup karena sifat-sifatnya yang baik. Dikenang ini orang-orang ini yang kita kenang ini sudah meninggal dunia semuanya, tapi seakan-akan hidup manakibnya, hidup sifatnya. Ketika kita dengar nama mereka, iman kita bertambah. Itu tanda-tandanya orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengetahui ciri-cirinya orang yang dicintai sama Allah itu banyak. Salah satunya, setiap dia melihat kanan, melihat kiri, apapun yang dia lihat tidak mengingatkan dia kecuali kepada zat yang menciptakan yang dia lihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat masjid indah sekali, Masya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kekuatan kepada tukang-tukang sehingga bisa membangun, Allah yang memberi sedekah, infak kepada masjid sehingga bisa lebih baik masjidnya. Inti healing, jalan-jalan, melihat gunung, melihat sungai, siapa yang menciptakan ini? Setiap sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita hirup, yang kita alami, tidak mengingatkan kita kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Dhahabar rijalul muqtada bi fi'alihim, telah hilang dan punah dan meninggal orang-orang yang bisa kita ikuti perilakunya. Wal munkiruna likulli amrin munkari, yang mana mereka selalu ingkar kepada sesuatu yang mungkar. Wa baqitu fi khalfin yuzayyanu ba'duhum ba'dan liyadfa mu'awiran an mu'wari. Sekarang yang hidup di dunia ini jauh dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi sedikit sekali para aulia, para ulama, dan sudah hilang sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya, subhanallah. Naam. Kemudian ketika beliau hendak meninggal dunia, bagaimana kisahnya? Ya, pernah beliau itu subhanallah ya, beliau itu setiap hari punya tetangga. Di rumahnya beliau ada punya tetangga. Tetangganya itu punya keledai. Setiap hari keledainya itu diajak jalan-jalan, diajak kerja sama pemilik rumah tetangganya tadi itu. Subhanallah, jenenge himar, adalah tidak punya otak ya, sehingga dia membuang hajat sembarangan. Seperti orang-orang yang di jalan-jalan itu buang air seni dan budaya di pinggir jalan. Itu sama kayak himar, orang keledai.
Orang Hadramut, orang Arab itu kalau mau mencontohkan orang yang bodoh dengan hewan yang namanya himar. Jadi kalau contoh kita dipanggil sama guru kita karena kita lemot, telmi, bodoh, nggak paham, diajari berkali-kali nggak paham, disuruh kesini kesana, disuruh kesana kesini, balik sampai kesel, sampai ustadznya inti ngomong ya himar, itu namanya dia mentok bis. Dia sudah capek ngurusi inti, sudah capek bilangin inti sampai keluar kalimat himar. Maksudnya apa? Inti bodohnya inti seperti bodohnya himar. Nah, himar tadi itu nggak punya otak, setiap hari buang hajat di jalan. Wah, tetangganya ini habis kerja, mesti kalau mau pulang itu mendapati jalannya itu bersih wangi depan rumahnya itu. Bingung siapa yang bersihin ini? Siapa yang bersihin kotorannya hewan saya? Sampai ketika Imam Bishr al-Hafi meninggal, ramai itu orang-orang dengar kalimatnya Imam Bishr al-Hafi meninggal. Hari pertama setelah meninggal, kotoran tetap ada ketika dia pulang. Hari kedua, pulang dari kerja, kotoran masih ada. Maksudnya apa? Mulai mbien sing berseni kotoran ikut Imam Bishr al-Hafi. Ya Allah, saya baru tahu, baru sadar. Dari dulu yang bersihkan kotoran di depan rumah saya adalah Imam Bishr al-Hafi. Baru tahu ketika seperti kisahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, rumahnya orang Madinah itu mereka makan tanpa kerja, bingung siapa sih makani. Mereka makan tanpa kerja. Bangun mau sholat subuh, keluar rumah mau kerja sudah ada nasi, beras, ini gandum. Nggak tahu siapa yang ngasih. Imam Ali Zainal Abidin meninggal, waktu dimandiin punggungnya itu memar karena sering membawa sesuatu yang berat. Ketahuan wis siapa, banyak orang menjerit, telah meninggal orang yang menghidupi kita, telah meninggal orang yang menghidupi kita. Siapa maksudnya? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah, seperti itu ya, istimewa sekali. Kita nggak kepingin, kita hanya mendengarkan, kita hanya mengucapkan. Kita yang kepingin itu kita mempraktekkan, niru walaupun sedikit-sedikit, walaupun minimal, yang penting ada timbang tidak ada. Nah, beliau itu waktu mau meninggal, beliau berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, rafa'tani fawqa qadri, kau telah mengangkat derajatku, telah memviralkan aku, telah mengangkat, memuliakanku, padahal saya itu enggak mulia. Wa nawwahta bismi, engkau menyebarkan penyebutanku. Wa syahartani bainan nas, kau telah memviralkan diriku di antara manusia banyak. Walaupun di zaman tadi itu ada YouTube, nggak ada Instagram, tapi viral beliau di penjuru dunia. Siapa yang nggak kenal Bishr al-Hafi? Siapa yang nggak kenal Bishr al-Hafi? Kalau kita setiap baca kitab tasawuf, kitab-kitab tasawuf itu pasti inti nggak luput membaca kalam mutiaranya Imam Bishr al-Hafi. Pasti itu. Santri pasti nggak asing telinganya dengarkan nama Bishr al-Hafi. Nah, fa'as'aluka biwajhikal karim an la tafdhahni ghadan yaumal qiyamah. Saya minta dengan kemuliaan-Mu wahai Allah, jangan sampai Engkau permalukan saya kelak di hadapan-Mu di hari kiamat wahai Allah. Inilah keadaan beliau ketika beliau hendak meninggal dunia. Subhanallah ya. Subhanallah. Semoga kita mendapatkan barakah beliau. Amin. Semoga kita dicantumkan oleh Allah termasuk orang yang cinta kepada beliau, dan barokahnya kita menyebutkan manaqib beliau. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau.